Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Pak Najib akan menyampaikan materi tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Pada bab 4 ini, di dalam bab 4 ini akan menerangkan tentang macam-macam sujud. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui pembelajaran ini kita dapat menjelaskan bahwa perintah agama untuk sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dengan pembelajaran demonstrasi ini, peserta didik nanti dapat mempraktikkan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur sesuai dengan ketentuan. Maka kali ini Pak Najib akan mempraktekkan bagaimana ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Sebelumnya, Pak Najib akan menerangkan sedikit tentang apa itu sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana dalam hadis yang dirawayat oleh Imam Muslim, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastayaqana summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallim." Rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut yang apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat sholatnya. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa membaca kunut ketika sholat subuh. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaatnya. Jadi, seseorang di antara kelima kategori tadi segera berdiri dan melengkapi rakaat. Apabila ada yang mengingatkan bahwa rakaatnya kurang, selanjutnya ia melakukan sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. Apabila seseorang lupa akan bilangan rakaat yang sedang dikerjakan, atau lupa tidak melakukan tahiyat awal, atau lupa dengan kategori yang 5 tadi sebutkan, maka melakukan sujud 2 kali
sebelum salam. Bagaimana caranya? Yuk kita praktek bagaimana tata cara sujud sahwi. Namun Pak Najib, sebelum saya praktekkan, saya akan membacakan tata caranya dulu. Biar anak-anak ketika nanti melihat Pak Najib praktek, bisa diterima, bisa dipraktekkan dengan demonstrasi, dengan baik dan benar dan tertib. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhanaman la yanamu wala yashu. Sebanyak 3 kali. Subhanaman la yanamu wala yashu. Subhanaman la yanamu wala yashu. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk sebentar membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud kedua, doanya sama seperti sujud pertama dengan membaca Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian takbir Allahu Akbar. Duduk kembali dengan posisi kaki pada tahiyat akhir. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tata cara sujud sahwi. Yuk kita bersama-sama praktek sujud sahwi dengan tertib dan lancar, dan nanti anak-anak akan bisa mempraktekkan sujud sahwi ini dengan baik. Sebelum praktek, Pak Najib akan menerangkan secara praktis, ringkas dan mudah diingat bahwa sujud sahwi ini nanti akan kita praktekkan. Ada beberapa hal di dalam melaksanakan sujud sahwi ini. Yang pertama, dilakukan setelah salam. Yang kedua, dilakukan sebelum salam. Perlu diingat, apabila kita melakukan setelah salam, ya, jika ada tambahan dalam sholat, maka sujud sahwi letaknya di setelah salam. Contohnya apa? Contoh penambahan 1 rakaat. Ketika kita lupa dengan rakaat tersebut, ya, kita lupa, kita menambahkan rakaatnya sehingga tambahan dalam sholat, maka sujud sahwi letaknya setelah salam. Yang kedua, jika ada kekurangan dalam sholat, maka sujud sahwinya sebelum sholat. Ya, saya ulangi lagi, jika ada kekurangan dalam sholat, maka sujud sahwi sebelum salam. Contoh yang pertama, tadi contoh kekurangan tasyahud awal. Kekurangan tasyahud awal. Atau belum melaksanakan doa kunut yang biasa dipakai untuk sholat subuh. Ketika itu kunutnya lupa. Nah, makanya kita laksanakan sebelum salam. Nah, apabila ragu-ragu dalam sholat, jika bisa menguatkan antara 2 perkara tadi yang diragukan, maka ambil yang menurutnya kuat. Ragu dalam rakaat, ketika ragu dalam rakaat, ini rakaat yang pertama atau kedua, maka setelah salam melaksanakan
sujud sahwi. Apabila ragu-ragu, jika tidak bisa menguatkan antara dua perkara yang diragukan, maka ambil yang paling sedikit atau yakin dalam hati kita, maka sujud sahwinya sebelum salam. Jadi itu tata cara sujud sahwi secara ringkas dan mudah diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, yuk bersama Pak Najib kita praktek sujud sahwi yang dilaksanakan atau dilakukan sebelum salam. Jadi posisi pertama pada pelaksanaan sujud sahwi adalah yang pertama kaki kita pada posisi tahiyat akhir. Jadi posisi tahiyat akhir ya. Jadi anak-anak posisi tahiyat akhir gitu. Ya, jadi posisi tahiyat akhir pada kaki sebelah sini ya. Kita posisi tahiyat akhir. Kita laksanakan sebelum salam. Kemudian ketika tahiyat akhir, posisi kaki sudah, kemudian kita bacaan tahiyat akhir ya, yang paling akhir. Ini saya praktikkan. Fil alamina innaka hamidum majid. Fil alamina innaka hamidum majid. Nah, pada posisi yang saya bacakan tadi, kemudian langsung kita melaksanakan yaitu sujud sahwi. Baik anak-anak, kita langsung praktek sujud sahwi yang tadi Pak Najib sudah mempraktekkan dari awal. Kami ulangi lagi biar anak-anak paham betul bagaimana tata cara sujud sahwi yang benar tertib. Kali ini Pak Najib akan mempraktekkan sujud sahwi sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian anak-anakku, sudah paham betul sujud sahwi yang Pak Najib praktekkan, Pak Najib demonstrasikan. Jadi setelah menonton video ini, anak-anak wajib untuk praktek demonstrasi pada pelajaran pendidikan agama Islam budi pekerti bab 4 tentang macam-macam sujud. Yang pertama adalah sujud sahwi ini. Jadi nanti kalian semua praktek secara berkelompok dan mematuhi sesuai dengan ketentuan yang Pak Najib terangkan. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.